Oke, assalamualaikum anak-anak. Hai, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat, selamat ya. Semoga rezekinya bertambah sekeluarga. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Untuk menelusuri tradisi Islam di Nusantara, buku yang Mustafa gunakan adalah sebentar ya. Ini ngezoom. Ini ya. Ini di buku sini ada di bab 12. Jadi kalian bisa yang punya buku ini dan keluaran 2018 bisa membuka di bab 12 yaitu menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia itu banyak sekali budaya, seni dan tradisinya ya. Itu kenapa? Itu karena ada faktor kedatangan dari luar negara Indonesia ya, kita katakan tamu lah. Yang namanya penjajah ataupun mitra-mitra kerjasama Indonesia itu semuanya membawa dampak baik maupun dampak buruk. Dampak buruknya mungkin kalau sekarang contoh kita menerima yang namanya wisatawan dari luar negeri di Bali ya. Tapi dampak buruknya apa? Mungkin banyak sampah atau misalkan adanya kebiasaan pergaulan yang berbeda ya. Itu dampak-dampak negatif. Nah, dampak-dampak positif apa? Nah, ini kayak budaya, tradisi ya, seni, itu kan hal-hal yang bagus. Nah, di Indonesia dengan ragamnya tradisi dan seni yang ada itu salah satu faktornya karena itu. Dan bagaimana bisa ada itu nggak tiba-tiba, hai aku bawa rebana nih, ayo kita main gitu. Nggak ya, tapi ada proses atau tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, proses apa saja Kak itu? Jadi kita belajar itu ya di bab 12. Untuk materinya bisa kalian lihat di buku paket tersebut tadi dan Bu Sofa sudah menyiapkan ringkasan cerita lagi. Ringkasan materi seperti biasa. Nah, ini ya. Ringkasan materinya bab 12. Menelusuri tradisi Islam bagian 1. Jadi sebenarnya ada 2 bagian, tapi kita jadikan dalam satu video ya. Bagian pertama kita akan bahasnya dalam bentuk timeline atau lini masa tradisi di Nusantara. Jadi kalau yang belum tahu, timeline itu perpindahan atau pergerakan dari satu waktu ke waktu lain hingga mencapai sebuah tahap tertentu atau proses tertentu. Kita kan tadi bahasnya gimana sih tradisi bisa ada di Indonesia, gimana sih tradisi itu ada di Indonesia gitu ya. Nah, kita bahas perjalanan waktunya. Nah, itu ya, perjalanan waktu. Mungkin kalian pahamnya itu. Nah, dimulai dari zaman nenek moyang. Nah, jadi zaman nenek moyang itu ciri khasnya percaya pada benda dan ruh. Kalau kita belajar IPS, nggak tahu mungkin kalian sudah belajar atau belum ya, yang kelas 9, itu ada yang namanya benda-benda prasasti, terus ada dolmen, ada meja pemujaan, terus ada barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan pemujaan roh gitu ya. Memang zaman dulu itu sudah ada kepercayaan kepada hal yang kuat gitu. Tapi karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, oke, pesawat lewat. Oke. Mohon maaf ya berisik sedikit karena memang kita nggak punya studio. Aduh sedih. Belum ada studio yang lengkap, jadi kita seadanya aja ya. Zaman nenek moyang itu percaya kepada benda dan ruh. Jadi kalau ada hal-hal atau benda-benda yang dianggap manfaatnya luar biasa, jadi disembah. Contoh, misal matahari. Matahari punya kekuatan yang besar. Dia bisa menyinari semua dunia. Makanya matahari dianggap sebagai dewa ya oleh orang zaman dulu. Terus api.
Api itu hebat ya, bisa buat masak, bisa buat ngeringin baju, bisa menghangatkan badan, apalagi macam-macam. Nah, api dengan fungsinya luar biasa dijadikan juga dewa disembah, gitu ya. Wajar, nggak apa-apa. Tapi zaman nenek moyang sudah paham yang namanya di dunia pasti ada kekuatan besar yang melampaui kemampuan manusia gitu ya. Cuman belum tahu aja Tuhan, belum tahu Allah ya. Setelah zaman nenek moyang, kita beralih ke zaman Hindu-Buddha. Di zaman Hindu-Buddha itu ciri khasnya banyak ritual, ukiran indah, dan untuk dewa-dewanya biasanya lebih konkret, lebih jelas kan, ada patung ya, ada candi-candi gitu. Ritualnya kalau yang suka nonton salah satu stasiun TV yang dipenuhi film India, nah tidak perlu disebutkan ya stasiun TV apa, kalian tahu dan mamah-mamah juga tahu. Itu banyak sekali kita bisa lihat ritual-ritual yang mereka lakukan untuk kegiatan sehari penuhnya. Dari bangun harus pemujaan dulu, terus kalau mau berangkat sekolah ada kegiatannya lagi ngapain, misalnya pakai piring doa ya, terus asap-asap pemujaan. Itu sebenarnya ada artinya semua, cuman karena kita terbatas ya ilmunya, jadi naonan sih ya tate gitu ya, padahal kita aja yang nggak ngerti. Terus ukiran indah, mereka jagonya bikin ukiran. Orang Bali, orang India, oh itu perhiasannya, ukiran-ukirannya terbaik di dunia ya. Setelah zaman Hindu-Buddha, Islam datang. Nah kalau Islam datang, ciri khasnya sebagian besar orang itu mengenal Islam sebagai orang yang toleransi. Terus orang yang ramah ya. Jadi mengajarkan agama itu dengan ramah, bukan marah. Jadi ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang ngajarin Islam dengan cara marah-marah terus, nah harus dicurigai ya. Tapi yang namanya beragama, mau agama apapun, kalau menjalankan agamanya dengan baik, pasti orangnya toleransi dan ramah kok ya. Cuman kalau Islam terkenalnya seperti itu. Oke, dari zaman nenek moyang ke zaman Islam datang, itu banyak sekali budaya atau tradisi yang diberikan ke masyarakat Indonesia. Dan ada proses yang menyatukan budaya-budaya tersebut. Namanya, nih, dari zaman nenek moyang sampai Islam datang, ada proses akulturasi. Akulturasi itu apa? Proses percampuran satu budaya dengan budaya yang lain sehingga menghasilkan budaya yang baru. Tapi budaya yang baru ini tidak menghapus ciri khas budaya yang lama gitu. Itu akulturasi. Dan akulturasi ini menghasilkan yang namanya budaya. Budaya menghasilkan apa lagi? Tata nilai dan tradisi. Tata nilai itu gimana? Tata nilai itu adalah sejumlah aturan bagaimana kita bersikap ya di sebuah tempat atau lingkungan. Misal tata nilai, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai apa gitu ya. Kita cara makan yang baik gimana, cara berinteraksi sama teman gimana, sama bu guru gimana, sama orang tua gimana, terus cara tidur yang baik, cara ngomong yang baik, banyak ya tata nilai itu. Dan tata nilai yang diambil untuk agama Islam diambil dari Al-Quran dan hadis. Karena memang tuntunan atau pedoman hidup kita ya dari sana, Al-Quran dan hadis. Terus tradisi. Jadi budaya juga menghasilkan tradisi. Dari tradisi nanti ada menghasilkan hal yang lain. Nanti continue bagian 2. Ya. Itu prosesnya. Tadi kita ambil contoh akulturasi ya, tadi lupa dicontohkan. Gimana sih Bu? Budaya satu, budaya lainnya dicampur, kemudian menghasilkan budaya baru, tapi tidak menghapus budaya lama. Gimana maksudnya? Maksudnya, kita ambil contoh. Islam yang terkenal, wayang golek.
Wayang golek itu sebenarnya ya bukan kesukaan masyarakat Indonesia ke suatu benda yang bagus itu sudah dari zaman nenek moyang. Tadi Bu Sofa sudah jelaskan yang namanya ciri khas ya, kepercayaan di zaman nenek moyang itu percaya pada benda dan ruh. Beralihlah ke zaman Hindu Buddha. Ketika Hindu Buddha datang dan melihat di Indonesia itu sangat menyukai benda, ya benda-benda yang bermanfaat, akhirnya dibuatlah pagelaran wayang. Tapi wayangnya zaman Hindu Buddha itu berbentuk lukisan, misalkan gini gitu ya, lukisan orangnya menghadap ke depan. Ya, itu kalau dulu. Kemudian cerita-cerita yang dibawakan oleh Hindu Buddha itu cerita-cerita dari Ramayana dan Mahabharata. Ramayana dan Mahabharata itu kurang lebih cerita tentang para dewa-dewi Hindu Buddha atau raja-raja yang agung. Ya, jadi raja-raja yang luar biasa kekuatannya itu diceritakan di Mahabharata dan Ramayana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengajarkan ajaran agama Hindu-Buddha tentunya, dan juga mengajarkan bahwa dewa-dewi itu bagaimana sifatnya dan bagaimana harus bersikap di dunia atau bersikap di lingkungan sekitar. Di situ ada di Mahabharata Ramayana ya. Terus ketika Islam datang, diganti. Yang awalnya wayangnya berbentuk kayak gini, lukisan menghadap ke depan, diganti menjadi gepeng ya, kayak yang sekarang bentuknya. Jadi bentuknya kayak sketsa ya, hidung, mulut, cuman tangannya saja yang bergerak ya, tahu kan? Wayang kulit. Dulu kalau zaman Islam datang, pertunjukan wayang itu tiketnya gitu ya, bayarnya pakai kalimat sada. Kalimat sada itu adalah 2 kalimat syahadat. Jadi sistem pembayaran itu sudah ada dari zaman dulu. Cuman alat pembayarannya yang berbeda-beda. Kalau sekarang kan pakainya uang kertas, uang logam. Kalau dulu uang logam aja biasanya, atau sistem barter, tukeran. Nah, ketika nonton wayang, para masyarakat Indonesia itu ke Wali Songo nanya, Pak Ustadz gitu ya, Kiai, kita mau nonton wayang dong, boleh gak? Boleh gitu ya, kalau bahasa kita sekarang. Bayarnya pakai apa? Bayarnya cukup dengan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadatnya apa? Kan gitu ya, pasti nanyanya, dijelasin lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika sudah baca itu, apalagi di depan kiai yang hebat kan, otomatis keislamannya diterima. Ketika nonton wayang, apa yang disajikan? Yang disajikan adalah cerita para nabi, cerita Rasulullah, cerita para sahabat nabi, kemudian cerita para tokoh-tokoh pejuang Indonesia ketika melawan penjajah. Jadi para masyarakat Indonesia tuh semangat kan, semangat Islam ada, semangat nasionalisme ada, patriotismenya ada, lewat wayang aja itu teh. Jadi apa yang bisa kita lihat? Yang namanya wayang itu kan objek khasnya adalah bendanya itu ya, si wayangnya itu. Dari zaman nenek moyang suka sama benda. Terus sampai Islam datang, si benda untuk wayangnya masih ada kan? Hanya karena zaman yang berbeda, maka bentuk dan tujuan dari si benda itu yang berbeda. Yang awalnya nenek moyang mungkin bendanya berbentuknya belum sebagus sekarang, kemudian beralih ketika Hindu Buddha, yang awalnya Mahabharata Ramayana beralih jadi cerita-cerita zaman Nabi gitu ya, tapi si bendanya masih ada gitu. Kesukaan kepada benda sebagai objek utama masih ada. Itu ya, namanya akulturasi. Kemudian boleh nggak sih Muslim belajar budaya baru atau budaya dari luar Islam?
Boleh, ya. Tapi harus memenuhi 3 syarat. Syaratnya apa aja? Coba kita zoom. Nah ini, ada 3 prinsip budaya boleh dipelajari oleh Muslim. Jika yang pertama, tidak melanggar halal haram, kemudian mendatangkan maslahat atau kebaikan, yang ketiga sesuai prinsip al-wala, mengembalikan kekaguman kita atas budaya tersebut kepada Allah selaku pencipta. Yang pertama, kita bahas dulu. Tidak melanggar halal haram. Maksud gini, misal kita ngelihat teteh-teteh cantik lagi nyanyi di atas panggung. Nyanyi di atas panggung termasuk seni kan ya? Seni suara, seni musik. Tapi ketika kita mau belajar seni musik boleh? Boleh ya. Ternyata pas dilihat si teteh ini nyanyinya dengan pakaian terbuka, auratnya terbuka kemana-mana. Berarti itu sudah melanggar halal haram tidak? Iya, ya sudah melanggar ketentuan halal haram yang mana dalam agama Islam aurat itu wajib ditutup. Itu menyanyi dengan keadaan pakaian terbuka, walaupun cara bernyanyinya bagus, teknik bernyanyinya bagus, tetap saja karena seni yang dia bawakan seperti itu, jadi kita tidak boleh mempelajari cara bernyanyinya si teteh ini gitu. Itu contoh ya, contoh sederhana. Terus yang kedua adalah mendatangkan maslahat, kebaikan. Contoh, zaman Hindu-Buddha itu Bu Sofa bilang banyak ritualnya. Nah, untuk ketika Islam datang, yang namanya masyarakat Indonesia masih suka yang namanya bikin sesajen. Mau panen sesajen, mau ada kegiatan apa sesajen. Nah, untuk ketika Islam datang, si sesajen ini dirubah dengan ada obrolan dulu dari Wali Songo. Bapak Ibu panennya mau bagus nggak? Pasti mau dong, panennya banyak bagus gitu ya. Tapi sesajennya harus diganti. Diganti sama apa? Sesajennya diganti dengan jangan disimpan di kuil atau disimpan di bawah pohon besar atau kuburan atau di air terjun. Jangan. Disimpannya di mana, Pak Ustadz? Nyimpannya dibagikan ke tetangga, ke teman dekat, ke kerabat. Nah, berarti akhirnya apa itu? Sesajen yang diajarkan oleh Wali Songo. Sesajen atau sedekah jatuhnya. Sedekah ya. Cuman karena zaman dulu masih baru menerima Islam, maka sementara disebut sesajen dulu, tapi harus dibagi-bagi ke tetangga. Nah, sekarang karena sudah ada pemahaman yang lebih baik di masyarakat, jadinya diganti namanya jadi selamatan, syukuran gitu ya, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Yang pada intinya masak banyak dan dibagi ke tetangga maupun kenalan kita. Terus yang ketiga, sesuai prinsip al-wala, mengembalikan kekaguman kita atas budaya tersebut kepada Allah selaku pencipta. Kita ambil contoh, misal Dinar jago nyanyi, terus Rizky Kamil jago nari, terus Naisha jago stand up comedy. Nah, kalau misalkan kita mencintai mereka dengan prinsip awal, pasti mikirnya, oh iya ya, Dinar, Rizky Kamil, Naisha punya kelebihan yang berbeda-beda. Satu bisa stand up comedy, kan susah ya ngelawak. Terus nyanyi, terus nari, mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Ternyata Allah tuh maha adil ya. Nah, harus sampai pemahamannya ke situ. Bukan ih Dinar ya ampun suaranya melelehkan hati aku gitu ya kamu. Jangan sampai kebudayaan yang kita pelajari malah memabukkan kita, malah bikin lupa ibadah sama Allah. Kembalikan sama Allah yang menciptakan. Oh Allah luar biasa ya, bisa bikin manusia berpikir tentang hal sekreatif ini gitu ya. Itu yang namanya prinsip al-wala.
Oke. Terus tadi Bu Sofa sudah bilang ya untuk mana. Ini continue-nya bagian 2. Nah, bagian 2-nya apa? Bagian 2-nya itu pecahan dari tradisi ya. Nih. Oke, bab 12 bagian 2. Proses akulturasi yang tadi Bu Safa bilang, budaya yang satu dengan budaya yang lainnya menghasilkan budaya yang baru, dan budaya baru ini tidak menghapus ciri khas budaya lama. Menghasilkan budaya baru ya yang tadi. Tapi karena kita belajarnya budaya Islam, maka tulislah budaya Islam. Budaya Islam ini bukan berarti budaya yang dicomot atau diambil langsung dari Arab, apa dari Mekah gitu, enggak. Tapi budaya-budaya di Indonesia tapi punya nilai atau ada ajaran Islam di dalamnya. Ya, contohnya apa aja nanti dicontohin ya. Budaya Islam menghasilkan tata nilai dan tradisi. Tata nilai tadi udah dijelasin ya sebelumnya, cara kita berperilaku di sebuah tempat atau lingkungan sesuai Al-Quran dan hadis. Kalau tata nilainya dari budaya Islam. Tradisi menghasilkan seni. Seni-seni yang termasuk budaya Islam di Indonesia itu ada penanggalan Jawa Islam. Kalian bisa lihat di halaman Di halaman 241 di sini ada yang namanya penanggalan dalam penyebutan Jawa dan Islam. Di situ bulan dalam Islam disebutnya Muharram. Kalau di Jawa namanya Suro, ya walaupun tulisannya Sura, ada yang nyebutnya Suro juga, kayak Surabaya, Surabaya, nah gitu ya. Terus yang kedua, tapi kesalahpahaman masyarakat, jadi Suro itu dianggap mistis, atau mungkin karena ada sejarah dulunya tentang Suro, jadi sampai sekarang ada kemistisan yang mengikuti Suro ya. Tapi sebenarnya mau bulan apapun semuanya sama ya pada dasarnya. Terus dalam Islam bulan selanjutnya adalah Safar. Kalau di Jawa namanya Sapar pakai P. Kenapa? Karena kalau di Jawa atau bahasa daerah itu jarang menggunakan huruf F, biasanya P. Jadi Sapar. Untuk ketiga, Rabiul Awal. Rabiul Awal dalam Jawa disebutnya bulan Mulud. Mulud itu serapan dari kata maulid. Ya, maulid itu kelahiran. Siapa yang lahir di Rabiul Awal? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut bulan Mulud. Terus Rabiul Akhir, Ba'da Mulud, setelah kelahiran. Jumadil Awal sama namanya, Jumadil Akhir sama, Rajab, Rejab, Sya'ban, Ruah, Ramadan, Pasa. Nah, ini yang sebagai pembuktian bahwa Jawa memiliki nilai-nilai ajaran Islam ya, penanggalan Jawa. Pasa itu serapan bahasa dari puasa ya, jadi pasa. Di Ramadan kita ngapain? Puasa kan? Nah, berarti budaya Islam atau ibadah Islam sudah melebur atau masuk ke dalam tradisi di Indonesia, khususnya di masyarakat Jawa. Terus ada Syawal, Syawal sama Zulqaidah, Api, Zulhijjah besar. Itu ya. Terus bangunan masjid itu contohnya kalau di buku kalian ada Masjid Demak dengan atap masjid yang mengerucut atasnya dan berundak-undak. Itu mengambil arsitektur dari gaya orang Hindu, Buddha, ya. Candi-candi, pura-pura itu kan berundak-undak, bertingkat-tingkat dan mengerucut atasnya.
Beda sama di Jazirah Arab, masjid-masjidnya flat aja lurus gitu ya atapnya, karena memang tidak kedatangan tamu Hindu sama Buddha ya, makanya arsitekturnya lebih ke gaya Eropa kalau orang sana. Terus ada pakai kubah kan ya, pakai kubah. Nah, terus di Menara Masjid Banten itu karena waktu itu pernah ada penjajah dari Eropa ya, kita kan dijajah lama, cukup lama. Nah di Banten menara masjidnya itu berbentuk mercusuar. Kalau yang belum tahu mercusuar tuh kayak yang tinggi menara, terus ada lampu yang menyoroti kapal-kapal di pelabuhan. Nah kayak suka nonton film action pasti tahu ya, yang gitu, ada lampunya di atas. Nah itu namanya mercusuar. Dulu kenapa ada menara seperti itu? Fungsinya untuk azan, karena nggak ada pengeras suara, jadi langsung azannya. Itu hebat ya. Tapi karena sekarang sudah ada mikrofon atau pengeras suara, maka azannya di masjid utamanya. Nah, jadi walaupun bangunan masjidnya mengambil arsitektur dari budaya lain atau negara lain, tapi fungsi utamanya tetap untuk sholat. Ya, terus yang ketiga ada ukir dan kaligrafi. Ukiran dan kaligrafi itu adalah seni menulis Arab indah. Jadi tulisan Arabnya rapi, cantik, ada hiasan-hiasannya. Dan sekarang di Indonesia hampir rata ya, masjid-masjidnya itu ada ukiran sama kaligrafi di tiang-tiang, di langit-langitnya, Asmaul Husna sama ukiran awan gitu ya. Terus ada seni tari. Seni tari itu yang dicontohkan ada Zipin, Sedati, sama Saman. Kenapa disebut tari Saman? Karena dulu berjumlah 8 penari. Tapi karena kebutuhan panggung, entertain untuk penghibur ya, menghibur. Penari Saman itu dibawakan oleh belasan, puluhan, bahkan waktu itu kalau nggak salah ada yang ratusan juga katanya untuk memecahkan rekor muri ya. Jadi lebih banyak penarinya sekarang kalau Saman. Kenapa seni tari masuk ke budaya Islam? Karena seni-seni tari ini yang Zipin, Sedati, dan Saman itu syair-syair atau lagu yang mengiringinya tentang keesaan Allah, tentang para sahabat, Nabi, terus perjuangan para pejuang melawan penjajah. Jadi musik yang mengiringi tarinya tuh boro-boro negatif gitu, semuanya positif dan mendatangkan semangat tadi ya, semangat nasionalis, semangat spiritual ya, macam-macam. Makanya termasuk ke dalam budaya Islam. Dan seni tari ini biasanya tari Zipin, Sedati, dan Saman itu bajunya sopan-sopan, panjang-panjang dan tertutup gitu. Gak cuma tertutup tapi ketat ya, bener-bener sopan. Bahkan kalau sekarang semuanya hampir berkerudung. Kalaupun nggak berkerudung, tetap rapih ya. Terus seni musik yang dicontohkan itu ada hadroh, qasidah, marawis, nasyid, gambus. Nah, kalau hadroh sama qasidah biasanya bedanya itu kalau hadroh dibawakan oleh laki-laki, terus lebih lincah gerakannya. Kalau qasidah biasanya sama perempuan atau ibu-ibu seringnya, dan rebananya lebih besar. Itu dari budaya dari Islam ya, dari Jazirah Arab. Karena waktu Rasulullah datang ke Madinah, disambutnya dengan lagu Tola al-Badru dan rebana. Jadi rebana tuh alat musik yang sudah cukup tua ya. Terus ada apa tadi, nasyid. Kalau nasyid nyanyi bergu ya, biasanya nggak lebih dari 10 orang karena bagi-baginya susah. Terus apa tadi, nasyid, qasidah, marawis. Kalau marawis itu alat musiknya lebih beragam dibanding hadroh sama qasidah dan dibawakan sama anak-anak yang usia SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, anak-anak yang muda biasanya dibawakannya. Alasannya kenapa seni musik tersebut masuk ke budaya Islam? Karena yaitu syairnya, liriknya ya itu untuk memuji Rasulullah, memuja Allah ya, dan menyemangati para
pemuda dalam menyiarkan ajaran agama Islam. Jadi bisa untuk dakwah juga kalau musik-musik budaya Islam ya. Terus pertunjukan tuh wayang, ya wayang kulit yang tadi Bu Sofa contohkan ketika akulturasi tadi. Terus sastra ada hikayat, babad, sama suluk. Kurang lebih menjelaskan tentang sejarah. Tapi karena namanya sastra menyajikan ragam penyampaian bahasa, ya jadi mau bilang apa tapi disampaikan dengan kalimat-kalimat yang indah gitu. Makanya ada babat tanah Jawi, babat tanah Sunda, hikayat kerajaan Pasai, ya kerajaan Pasai kan kerajaan Islam ya dulu. Itu ada di sastra. Terus seni debus. Nah, ini seni yang termasuk terkenal di tingkat internasional. Kenapa? Karena menurut orang-orang Eropa itu tidak masuk akal. Kan sering mendemonstrasikan dengan pakai golok, lidahnya pakai beling gitu ya. Jadi kok bisa gitu ya. Padahal untuk debus itu adalah kesenian yang mengharuskan si pelakunya pasrah sama Allah, pasrah yang benar-benar pasrah. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kayak puasa atau zikir-zikir tertentu. Kalau betul-betul pasrah, maka dengan sendirinya ini kebal sama hal-hal yang tadi Mustafa sebutkan. Tujuan awalnya adalah untuk menakuti para penjajah ketika datang ke Indonesia. Penjajah kan udah punya pistol, kita nggak cuma punya bambu runcing. Terus gimana pas mau nyerang udah keburu ketembak, die ya. Makanya para penjajah ketika tahu ada masyarakat Indonesia yang bisa debus itu takut gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa tahan peluru, tahan golok gitu? Gimana matinya gitu kan? Jadi takut. Nah, makanya kesenian debus itu untuk sekarang istilahnya mah benar-benar dijaga. Kenapa? Ada beberapa pihak yang menyalahgunakan, ada yang buat tindakan kriminal, sayang seperti itu. Makanya untuk sekarang kesenian debus itu hanya dipelajari oleh orang-orang yang betul-betul niatnya untuk melestarikan kesenian. Terus tradisi di Indonesia itu banyak sekali ya. Tapi nilai-nilai yang tradisi yang memiliki nilai ajaran Islam juga ada. Contoh halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, walaupun mungkin di negara lain ada dengan penyebutan yang lain. Tapi halal bihalal di sini ini produk Indonesia. Walaupun produk Indonesia, tapi kalian tahu sendiri yang namanya halal bihalal kegiatannya itu adalah bermaaf-maafan, terus silaturahmi, terus tukar kado, malah kadang-kadangnya saking bentuk kasih sayang. Nah, dalam Islam diajarkan apa? Silaturahmi, saling memaafkan, ya, bertemu dengan sanak saudara gitu. Itu kan ajaran Islam. Makanya halal bihalal termasuk tradisi Indonesia, tapi memiliki budaya Islam di dalam nilai Islam di dalamnya. Terus kupatan ini dibuat oleh para wali songo sebagai perayaan hari raya umat Islam, khususnya di Idul Fitri ya. Jadi kupatan itu sebenarnya singkatan kupat, ngaku lepat. Nah, ngaku lepat itu mengakui kesalahan, ngakunya mengakui, lepatnya kesalahan. Jadi para ibu-ibu yang buat kupat berarti mengakui kesalahan ya. Jadi setiap keluarga itu membuat kupat yang artinya mengakui kesalahan. Terus kadang-kadang kan suka tukeran makanan tuh. Nah, nanti tukeran makanan berarti sama-sama mengakui kesalahan, bermaaf-maafan lah gitu ya. Kupat. Tapi karena kita orang zaman sekarang nggak ngerti kupatan tuh dari ngaku lepat, ya enak aja gitu makan sama opor, sama rendang gitu kan. Mama mau kupat gitu padahal nggak tahu artinya ya. Sekaten. Kalau sekaten biasanya dilakukan di daerah Jogja sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad atas hari lahirnya. Jadi bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak minta dirayain sih, ya. Nabi Muhammad kan terkenal sederhana.
Tapi karena masyarakat Jogja saking cintanya ke beliau, akhirnya dirayakan. Dirayakannya dengan sekaten. Sekaten itu dilakukan oleh para anggota kerajaan, karena masih ada kerajaan ya. Jadi para abdi dalam nanti masuk ya, terus nanti dibagikan ke wilayah di wilayah Istana Jogja. Jadi masak banyak, nanti dibagi-bagi ke masyarakat sekitaran Istana Jogja. Terus tumpengan. Tumpengan ini menggambarkan proses perjuangan Indonesia melawan penjajah. Jadi kalau tumpengannya tidak apa ya, kan kalau bikin tumpeng ada puncaknya. Nah puncaknya kalau putus atau ambruk itu harus diulang buatnya, nggak bisa ditambal. Aduh puncaknya ambruk, ditambal aja nggak bisa. Harus dibentuk dari awal gitu. Dan lain-lain. Jadi tradisi di Indonesia tuh banyak banget ya. Itu ada tabot, ada grebeg, ada apa ini Rabu Kasan, Kelompok Maulid, ada dugderan, banyak sekali ya. Dan semuanya memiliki ajaran-ajaran agama Islam. Makanya termasuk tradisi dari budaya Islam. Jelas ya? Itu materi dari Ibu Sofa tentang bab 12. Semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa dicatat di buku tulis supaya bisa dipahami lebih baik dan mendapatkan nilai dari Ibu Sofa. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau audio penyampaian yang tidak mengenakan karena fasilitas belum memenuhi. Terima kasih sudah menonton dan subscriber yang terus bertambah. Terima kasih banyak. Ternyata video Bu Sofa membantu kalian. Ibu sangat bersyukur kalau memang membantu. Semoga Bu Sofa tetap istiqomah untuk buat video dan membantu kalian ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.